Salam bagi kita sekalian. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, buat kasih karuniamu dalam kehidupan kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam pendengaran akan firman-Mu, mengawali kehidupan kami di pagi hari ini. Kami mohon Tuhan berbicara kepada kami, meneguhkan, menguatkan iman percaya kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tema kita pada kesempatan ini adalah hidup sebagai tawanan roh. Saudara-saudara, pada umumnya semua orang sebisa mungkin tidak ingin terkena musibah, malapetaka, dan kecelakaan. Pada umumnya orang memegang dan setuju dengan kalimat ini, mencegah lebih baik daripada mengobati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, hidup sebagai tawanan roh. Bagaimanakah hidup sebagai tawanan roh yang dimaksudkan dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 22 ini? Saudara-saudara, hidup sebagai tawanan roh berarti kita hidup di dalam ketaatan penuh kepada Allah. Ketaatan penuh kepada Allah berarti kita menaklukkan kehendak kita, menaklukkan akal pikiran kita di bawah kehendak Allah. Jadi kita tidak lagi semata-mata bertolak pada apa yang benar menurut pikiran kita, apa yang tepat menurut akal pikiran kita, melainkan kita bertolak dari kehendak Allah. Saudara, hidup dalam ketaatan sama seperti yang dinyatakan Paulus. Sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Saudara, Paulus bisa saja menghindar kala itu untuk tidak pergi ke Yerusalem, untuk tidak mendapatkan penganiayaan. Tetapi Paulus memilih jalan untuk taat, sekalipun ia tahu di Yerusalem dia akan ditangkap, di Yerusalem dia akan dihukum, bahkan di Yerusalem dia akan divonis hukuman mati. Paulus bisa saja menghindar, tapi dia tahu bahwasanya pergi ke sana bagian dari kehendak Allah. Peristiwa yang terpenting dalam kehidupan manusia melakukan kehendak Allah. Poin kedua, saudara-saudara, menjadi tawanan roh berarti kita fokus kepada apa yang menjadi garis akhir kita. Dalam hal ini ayat 24 berkata, asal saja aku dapat mencapai garis akhir
menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan kepadaku, fokus kepada visi dan misi, menyelesaikan tugas panggilan Allah. Saudara-saudara, masa sulit yang kita alami sekarang tidak bertujuan untuk menghentikan tugas panggilan kita dalam mengerjakan pelayanan kepada Allah. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun masa sulit, virus corona membatasi aktivitas kita, tetapi sekali-kali virus corona yang membatasi ruang gerak kita tidak akan pernah membatasi ruang gerak dan karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Mari kita memberi diri untuk hidup taat dan fokus kepada visi mengerjakan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati dan Tuhan sempurnakan. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami semakin lebih lagi berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.